Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Dzikri dari kelas HES 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan pembagian taklid dan talqif. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Ushul Fiqh. Baik, langsung saja ke pengertiannya, ke materi yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama itu pengertian taklid. Secara bahasa, taklid berasal dari kata qolada, yuqolidu, taklidan, yang mengandung arti mengalungi, menghiasi, meniru, menyerahkan, dan mengikuti. Ulama usul fiqh mendefinisikan taklid yaitu penerimaan perkataan seseorang sedangkan engkau tidak mengetahui dari mana asal kata itu. Sedangkan menurut istilah, taklid adalah yang pertama, mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui hujjah atau dalil kebenaran pendapat tersebut. Sedangkan yang kedua, suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti orang lain baik dalam pendapatnya maupun perbuatannya dengan meyakini realitasnya tanpa melakukan penyelidikan dan pemikiran terhadap dalilnya. Sedangkan yang ketiga yaitu beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Baik, kita masuk ke pembagian taklid. Nah, ditinjau dari segi hukum, taklid itu terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada yang namanya al-taklid al-mahmud atau taklid yang terpuji. Sedangkan yang kedua ini al-taklid al-madmum atau taklid yang haram. Taklid ini sangat dicela oleh Islam. Taklid ini terdiri dari tiga macam. Yang pertama, taklid yang semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau perkataan leluhur yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mengikuti adat kebiasaan maupun perkataan yang dasarnya tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang kedua yaitu taklid kepada orang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya. Sedangkan yang ketiga yaitu taklid pada perkataan atau pendapat seseorang, tetapi orang yang mengikuti tersebut telah mengetahui bahwa perkataan orang yang diikutinya itu ternyata salah. Sedangkan kita masuk ke pengertian talqif. Talqif secara bahasa berarti melipat antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan istilah dapat diartikan mencampur adukan dua pendapat atau lebih dalam sebuah permasalahan hukum, sehingga akan melahirkan pendapat baru. Dengan kata lain, menghimpunkan beberapa pendapat daripada mazhab yang berbeda tentang sesuatu ibadah dan mengamalkannya bersama-sama. Nah, sedangkan tujuan talqif ini yaitu talqif sebagaimana kami sebutkan haram dilakukan, dan tujuan pelarangan ini adalah agar seseorang tidak mencari yang serba mudah dan mempermainkan hukum. Pembagian talqif yang pertama, talqif dalam lebih dari satu qadliyah. Yang kedua, talqif dalam satu qadliyah. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.